Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Kota Bekasi, berjumpa lagi bersama Mega Puspita di KBS Channel Jelas Tapi Kelas. Oke, pada kesempatan hari ini saya sudah bersama dengan salah satu wakil rakyat kita. Beliau ini merupakan politisi asal partai Partai PAN, Partai Amanat Nasional, dan beliau ini merupakan sosok yang sangat mewakili perempuan di Kota Bekasi, dan beliau ini juga concern terhadap salah satu masalah krusial yang pastinya masyarakat Kota Bekasi alami. Apa dia? Nanti kita ulik dan kita bahas serta kita kupas tuntas bersama dengan Ibu Dewan kita, Ibu Evi Mafriningsianti. Assalamualaikum Bu Evi, sehat? Ih, seger banget nih, cantik sekali hari ini. Dari pagi Mbak. Oke, wow, udah padat kegiatannya. Oke, boleh disapa dulu teman-teman KBS warga Kota Bekasi semuanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Mafriningsianti, anggota DPRD dari fraksi Partai Amanat Nasional, sekaligus juga Sekretaris Komisi 2 dan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Pembangunan. Wow, Dapil saya Dapil 1, Bekasi Selatan dan Bekasi Timur. luar biasa. Siapa tahu nanti next saya bisa mengikuti jejak Ya, Evi siap. ya. Amin. Amin. Oke, langsung aja, tadi udah disinggung Ibu kan di Komisi 2 ya. Ini salah satu bidang mitra kerja ini berkaitan dengan sampah ya. Sampah ini kan kita ya nggak bisa lepas ya dari kehidupan sehari-hari juga, karena sampah kan juga diproduksi langsung oleh masyarakat juga gitu kan. Nah, berkaitan dengan sampah ini ya, emang jadi tema besar kita tentang optimalisasi pengelolaan limbah sampah di Kota Bekasi. Menurut Bu Evi sendiri, bagaimana nih untuk pengelolaan limbah khususnya sampah di Kota Bekasi, baik itu instansi terkait maupun masyarakat itu sendiri? Kebetulan saya saat ini ditugaskan di Komisi 2, komisi yang membidangi terkait dengan pembangunan dan infrastruktur. Mitra kerja Komisi 2 itu antara lain adalah Dinas Lingkungan Hidup, DLH, yang sekaligus tupoksinya adalah terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Bekasi. Dan karena ini bagian dari tanggung jawab dan tugas saya di Komisi 2, tentu ini menjadi concern untuk melakukan tugas-tugas sesuai dengan tupoksi kami di Komisi 2 berkait dengan legislasinya. Kita ngawal perdanya, kemudian yang kedua juga untuk anggarannya kita pastikan mendorong, karena kebetulan saya juga di Badan Anggaran, mendorong agar anggaran yang diperuntukkan untuk dinas terkait yang menangani pengelolaan sampah juga bisa dimaksimalkan. Dan yang ketiga juga fungsi pengawasannya, controlling, itu tentu kita juga bersama-sama dengan dinas terkait melakukan pengawasan langsung di Sumur Batu, Bantar Gebang. Oke. Nah, menurut Bu Evi sendiri untuk permasalahan sampah atau limbah sampah di Kota Bekasi ini, kira-kira masih ada yang di underline nggak sih? Kira-kira permasalahan apa sih yang paling krusial dan selalu menjadi evaluasi, menjadi PR besar gitu kan? Entah itu baik instansi maupun sebagai pengawas juga nih di legislatif. Ini apa nih Bu? Sebenarnya masalah mendasar itu kan kita lihat bahwa TPA Bantar Gebang itu kan sudah overload ya. Artinya dengan kapasitas yang setiap hari kita bisa bayangkan, itu sampah dari warga Kota Bekasi kurang lebih 1.700 sampai 2.000 ton per hari. Plus dengan yang dari DKI ya, meskipun ada perbedaan terkait dengan pengelolaan lokasinya, dari DKI sekitar 8.000-an, sehingga total yang masuk yang harus ditampung di TPA Bantar Gebang Sumur Batu itu sekitar 10.000 ton per hari sampah. Jadi 10.000 ton. kalau
Bekasi dianggap sebagai darurat sampah yang melihat ada demikian. Ada urgensi sekali ya. Sehingga tentu yang perlu bersama-sama dinas terkait itu tentu harus melakukan beberapa terobosan-terobosan, termasuk di dalamnya adalah kolaborasi dengan dinas-dinas yang lain. Ini di Kota Bekasi sendiri yang saya rasakan itu belum maksimal. Seperti misalnya kalau dinas lingkungan hidup berkolaborasi misalnya dengan dinas UMKM, ini yang menangani langsung diberdayakan di UMKM-nya, yang menangani langsung terkait dengan daur ulang. Jadi ekonomi kreatifnya ada di UMKM-nya. Selama ini kan belum maksimal, belum ada kita lihat ya secara maksimal bentuk program kolaborasi antar lintas dinasnya juga masih minim ya. Kemudian juga terkait dengan infrastruktur juga, berarti dengan DPMSDA maupun Perkimnya ya. Dan karena sekarang juga pemerintah sudah menganjurkan bahwa pengelolaan sampahnya tidak lagi open dumping tapi dengan sanitary landfill, tentu ini menjadi prioritas juga bagi pemerintah Kota Bekasi untuk pengelolaan sampahnya dengan teknologi sanitary landfill. Dan tentu kita dorong di perubahan ini insya Allah juga dianggarkan sekitar 200 miliar untuk sanitary landfill yang memang diwajibkan oleh pemerintah di dalam pengelolaan sampahnya. Oke. Ya, belum lama ini kan saya juga dengar nih Kota Bekasi sendiri kan pemerintahnya sedang berusaha untuk menerapkan yang apa sih yang program pengelolaan sampah tenaga surya ya? Apa ya kalau saya salah tuh? Oh iya. Ya kan yang akan diterapkan gitu. Mungkin itu menjadi salah satu solusi gitu kan untuk mengurai atau mengurangi tadi kapasitas sampah di kita ya, khususnya di TPA Bantar Gebang dan Sumur Batu. Nah, kira-kira untuk support dari DPRD sendiri seperti apa nih Bu? Support entah itu baik itu tadi sebagai pengawas, rencana anggaran dan lain sebagainya. Tentu yang pertama terkait dengan tugas-tugas kita ada 3 fungsi yang mendasar. Yang pertama fungsi legislasi. Jadi dalam fungsi legislasi ini kita saat ini sedang berproses terkait perubahan Perda. Perda nomor 13 ya. Itu yang sekarang sedang ada perubahan di Pansus 6 sedang dibahas terkait dengan perubahan Perda. Jadi penguatannya di Perda ini. Perda. Kemudian yang kedua di fungsi budgetingnya kita juga mendorong agar seperti ketentuan pemerintah pusat bahwa pengelolaan sampah harus tidak diperbolehkan lagi dengan open dumping tapi dengan sanitary landfill, tentu ini butuh anggaran yang tidak kecil. Oleh karena itu kita dorong juga di badan anggaran agar pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sanitary landfill. Yang ketiga dan juga jangan lupa di anggaran di budgeting ini itu adalah kita mesti dorong juga terkait dengan penambahan armada. Penambahan armada untuk ngangkut sampah. Nah, salah satu kelemahan sebenarnya karena ngangkut sampah itu kan butuh waktu. Butuh waktu itu maksudnya ada timing, ada jam-jam tertentu. Artinya dalam satu hari nggak bisa maksimal kan? Iya dong. Nggak bisa yang 1 kali 24 jam, tapi di jam-jam tertentu baru diperbolehkan pengangkutan sampah beroperasi. Dan kita dorong agar armada yang memadai juga. Kemudian masih di anggaran itu juga saya merasa bahwa edukasi kepada masyarakat juga masih minim. Coba libatkanlah institusi-institusi yang paling kecil dari Karang Taruna, RT RW, libatkan dalam proses edukasi kepada masyarakat. Karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga perlu keterlibatan stakeholder yang ada di lingkungan. Dan juga jangan lupa anak muda, libatkan juga lewat sekolah. Jadi lewat sekolah, misalnya lewat diskusi dengan anak-anak OSIS, ya warga sekolah, ini penting. Nah ini kan butuh anggaran, makanya kita dorong nih agar anggaran yang diperlukan untuk edukasi dan juga untuk menambah armada, ya kita akan pastikan juga ini menjadi concern dan prioritas bersama bagi Kota Bekasi.
Yang ketiga itu terkait dengan pengawasan. Oke. Nah, terkait dengan pengawasan ini biasanya kan kita akan turun juga ketika ada aduan dari masyarakat, ya, pelanggaran dan sebagainya. Yang kita harapkan mudah-mudahan ya bisa semakin minimal dengan adanya edukasi dan ada partisipasi aktif dari masyarakat dari rumah. Kita coba nih, kalau di Kota Bekasi pemilahan sampah organik, anorganik seterusnya itu kan belum maksimal. Belum semua kelurahan bahkan di tingkat RW itu punya bank sampah. Baru sedikit, bahkan di dapil saya pun belum semua RW-nya memiliki bank sampah. Nah, ini kita dorong, makanya nanti saya ingin sekali memberikan banyak masukan terkait dengan program yang mungkin 5 tahun wali kota, jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa, agar nanti ke depan di 5 tahun terakhir kepemimpinan beliau, Kota Bekasi zero sampah. Luar biasa. Keren ya? Itu jadi salah satu cita-cita berarti ya. Oke. Tadi menarik ya, ternyata permasalahan sampah ini juga bukan hanya sebatas 1 atau 2 pelaku gitu, tapi ternyata berkorelasi ya dari instansi juga. Cuman yang mungkin yang paling krusial itu awareness dari masyarakat itu sendiri ya Bun ya, karena kan ya nggak bisa dipungkiri karena selama ini masih banyak masyarakat mungkin yang nggak aware gitu kan untuk itu tadi, bahkan mereka mungkin belum paham nih cara membedakan jenis-jenis sampah ya kan, sampah plastik, sampah organik, sampah B3 ya yang bekas-bekas obat medis. Gitu kan, medis itu kan sebenarnya juga hal yang perlu untuk di-concern agar itu tadi kan selain sampahnya yang kita kelola tapi mindset masyarakatnya. Ini mungkin kalau dari Ibu Evi sendiri gimana nih memandang masyarakat yang masih kurang awareness terhadap sampah itu sendiri? Nah, tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kita mesti melibatkan semua stakeholder yang ada di masyarakat, termasuk anak mudanya. Kalau di lingkungan terdekat pasti anak-anak Karang Taruna kita libatkan dalam edukasi, dalam kegiatan-kegiatan Karang Taruna, mungkin sekaligus mengedukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Ya. Iya sih. Pemakaian plastik sekali pakai itu kan bagian dari awareness juga kepada masyarakat, sekaligus juga untuk anak-anak mudanya kita libatkan anak-anak OSIS anak-anak OSIS di sekolah. Edukasi ini bisa kalau ditanamkan terus, menurut saya yakin bahwa masalah sampah itu menjadi tanggung jawab bersama. Iya dong. Kan tidak hanya orang tua, tidak hanya ibu rumah tangga, tapi seluruh lapisan masyarakat. Oke. Mungkin dari kebiasaan kecil itu juga mungkin bisa mempengaruhi habit masyarakat dalam mengurangi sampah. Kalau misalkan saya juga lihat sendiri kan implementasi pengurangan limbah sampah plastik kan juga memang sudah diterapkan bahkan di retail kayak kita belanja udah tidak pakai plastik gitu kan, bahkan ya berbayar ya. Kalaupun mau kan berbayar, tapi itu pun yang ditawarkan kan bukan plastik gitu kan, tapi kayak tote bag gitu kan atau kardus gitu. Mereka hasil dari daur ulang. Iya dan ini mungkin sudah menjadi hal yang plus gitu ya dalam pengurangan gitu. Cuman kan mungkin habit-habit yang bisa kita tuh kayak pengurangan penggunaan botol plastik gitu kan. Mungkin Ibu juga untuk implementasi di personal gitu kan ya. Mungkin kok dari harian ya. Iya kita buat tumbler. Mungkin tuh buat tumbler ya. Iya. Tumbler, kemudian setiap selesai makan ya kita mesti buang, bisa memilah. Iya itu tadi. Mana yang organik, anorganik. Hari ini Komisi 4 kedatangan tamu dari parlemen, member of parliament from SIBA Jepang. Mr. Pretty ya, Mr. Pretty sekaligus bertemu dengan kami, juga diterima oleh Ketua DPRD, kemudian teman-teman dari anggota Komisi 2 dan sivitas yang ada di sekretariat. Intinya sebenarnya kolaborasi beberapa apa sih yang bisa dikolaborasikan, dikerjasamakan dengan provinsi. Kalau di sana kebetulan yang hadir adalah Dewan Provinsi SIBA Jepang ya. Nah, salah satu mungkin yang bisa kita adop antara lain adalah
terkait dengan teknologi pengelolaan sampahnya. Oh, Di sana oke. sudah ada minimal ada 7 pemilahan jenis sampahnya, Wow. sudah segitu banyaknya. Di Jepang ya. Berarti kan mindset kita kalau 7 tempatnya berarti 7 yang Iya, harus 7. difasilitasi Iya, oleh iya. pemerintah. Nah, ini bagian dari target jangka pendek pemerintah harusnya sediakan tempat sampah di masing-masing RT. Oke. Jika memungkinkan anggarannya mencukupi setiap rumah. Sehingga rumah. setiap rumah itu sudah pilah-pilah, sudah memilah sampah mana. Atau bisa dimulai dari RT dulu. Ini sekali lagi anggarannya. Iya. Nah, sekali lagi anggarannya diperlukan untuk mengadakan wadah ya, wadah atau tempat sampah sesuai dengan peruntukannya. Jadi pemilahannya sudah dimulai dari lingkungan yang paling kecil. Iya, dari bawah langsung. Dari bawah. Oke. Nah, mudah-mudahan kita harapkan teknologi yang digunakan dalam pengolahan sampah di Jepang, mudah-mudahan kita bisa belajar lah. Iya, salah satu tadi ya yang lebih pokoknya itu adalah pemilahan sampah itu sendiri. Itu tapi 7 itu apa bisa didetailkan nih untuk pemilahan, karena kan selama ini kan mungkin kita tahunya masih 3 ya, sampah plastik, sampah organik atau sampah rumah tangga, sama ada kesehatan tadi, gitu. Belum secara detail, tapi Oke. nanti akan dijelaskan Ya. terkait beberapa pemilahan barangnya apa saja, besi dan sebagainya itu ada. Jadi kayu dan sebagainya. Kayaknya lebih ini mereka klasifikasinya dipersempit ya, diperkecil biar mungkin di dalam pengelolaan nantinya mana yang bisa dikategorikan organik, anorganik, pengolahannya harus seperti apa, itu nanti sudah akan sudah terklasifikasi. Oke, siap. Tapi itu tadi ya, balik lagi sebenarnya harusnya dimulai dari awareness masyarakat itu sendiri ya. Kalau pemerintahnya udah bagus nih kan, udah concern untuk mengelola sampah ya kan, ya untuk mengurai atau memanfaatkan sampah itu. Tapi kalau masyarakatnya sendiri yang belum aware gitu, kita masih ya bodo amat lah, sampah main buang, padahal ini sebenarnya juga fasilitas tempat sampah juga mungkin udah banyak kita temui, cuman balik lagi sih ke awareness ya, dan mungkin itu tadi ya concernnya menggait anak-anak muda gitu, karena mungkin anak-anak muda masih bisa lah untuk diarahkan, ayo kita sama-sama jaga lingkungan, sama-sama buang sampah. Jadi ya menurut saya memang dimulai dari habit juga ya. Tadi penggunaan tumbler mungkin ya Bu ya, saya juga biasanya pakai tumbler sih buat mengurangi sampah ya. Oke Bu, terakhir mungkin closing statement terkait dengan harapan baik itu untuk pemerintah Kota Bekasi, untuk internal Ibu sebagai wakil rakyat juga, dan untuk masyarakat tentunya dalam kita optimalisasi pengurangan pengelolaan sampah di Kota Bekasi. Yang pertama tentu sampah ini menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya pemerintah, tentu pemerintah nggak akan mampu bisa menyelesaikan permasalahan sampah di Bekasi sendirian gitu ya. Oleh karena itu kita dorong agar dinas terkait yang menangani pengelolaan sampah di Kota Bekasi, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, harus melakukan terobosan dengan cara melakukan kolaborasi program baik secara internal dengan lintas OPD maupun dengan masyarakat secara keseluruhan ya, dari tingkat yang paling kecil RT, RW, kelurahan, kecamatan. Kita harapkan pemerintah juga harus konsentrasi dan memprioritaskan anggaran untuk menyelesaikan persoalan ini. Dari hal yang paling kecil, 1 tahun pertama saya harapkan sampah sudah mulai dikurangi dengan cara pemerintah memfasilitasi alat, memfasilitasi wadah di setiap lingkungan. Itu yang satu. Kemudian mengajak kepada lingkungan untuk mulai memilah, ini yang penting nih, mulai memilah. Jadi dari sumbernya itu sudah mulai dipilah. Ini nanti 1 tahun pertama targetnya adalah berkurang. Berkurang sampahnya. Berkurang. Ya. Kemudian tentu target lainnya ya. Kalau saya berbicara target, 6 bulan pertama semua RW itu punya bank sampah. Bank sampah. Ya, sampai 1 tahun pertama lah ya. Kemudian 100% TPS harus aktif. 6 bulan sampai 1 tahun pertama. Tahun kedua harus ngapain? Tahun kedua
kalau memungkinkan dibentuk TPS 3R, Oke. reduce, reuse, recycle. Itu sudah harus ada di setiap kelurahan. Berarti penting ya ini ya. Satu kelurahan ada TPS 3R. Kemudian di tahun ketiga itu saya optimis volume sampah akan sangat maksimal bisa dikurangi. Bahkan mungkin bisa ya 30-50%. Oke. Insya Allah ya. Iya, Dan amin. di 5 tahun terakhir pemerintah Kota Bekasi adalah ini Pak Wali Kota T. Adianto dan Bapak Wakil Wali Kota Harus Bamigo, Kota Bekasi menuju kota yang bebas sampah, ya. Berbasisnya ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular itu ekonomi yang basisnya limbah sampahnya semakin minimal. Karena tadi sudah kebiasaan itu sudah mulai dididik dari tadi anak muda kemudian dengan paling kecil. Siap. Wah, luar biasa nih. Jadi untuk warga Kota Bekasi di sini juga ada pesan penting yang harus diingat dan diterapkan. Jangan hanya diingat ya, bahwasanya permasalahan sampah ini yang nggak lepas juga dari peran kita sebagai masyarakat untuk selalu aware dalam membuang, memilah dan mengelola sampah itu sendiri. Jadi di sisi lainnya kita juga berkolaborasi dengan pemerintah. Jangan hanya mengandalkan pemerintah, ada sampah numpuk pemerintah yang disalahin. Tapi kan sampah itu kan justru berasal dari masyarakat kita sendiri ya Bu ya. Oke deh, terima kasih untuk Bu Evi, penjelasannya terjawab dengan amat sangat terbuka, dan saya juga dapat insight baru nih dari Bu Evi terkait dengan sampah, dan semoga tadi apa yang diharapkan dan dicita-citakan untuk Kota Bekasi 5 tahun ke depan insya Allah tercapai dan harus kita dukung. Oke, itu dia perbincangan kita. Jangan lupa untuk di like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya KBS Channel, jelas tapi kelas. Mega Puspita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai hari ini jangan buang sampah sembarangan. Bumi ini tempat kita, bukan tempat sampah. Ayo peduli, sampah tanggung jawabmu.